Bayangkan seorang TKI sederhana yang setiap harinya hanya bergelut dengan rutinitas kerja di negeri orang. Suatu hari, tanpa sengaja ia menemukan sebuah tas misterius. Di dalamnya tersimpan uang tunai dalam jumlah besar dan dokumen rahasia milik perusahaan raksasa. Di saat kebanyakan orang mungkin tergoda menganggapnya sebagai rezeki dadakan, pria ini justru memilih jalan yang tak biasa. Ia mengembalikannya. Namun kejutan belum berhenti di situ. Kejujurannya bukan hanya mengubah nasib, tapi menyeretnya ke sebuah kisah yang nyaris tak masuk akal, berhadapan langsung dengan bos besar Eropa, dan bahkan dijodohkan dengan putri sang pemilik perusahaan. Rudy, pria 28 tahun asal Jawa Barat, hanyalah satu dari ribuan TKI yang memilih meninggalkan tanah kelahiran demi satu tujuan sederhana, memperbaiki nasib. Sudah 3 tahun lamanya ia tinggal di Eropa, bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran cepat saji ternama di kota Zurich, Swiss. Setiap hari, Rudy menyambut pelanggan dengan senyum ramah yang tak pernah dibuat-buat. Tangannya terbiasa membersihkan meja, menyusun stok dapur, hingga sesekali membantu di jalur drive-thru. Gajinya memang tak besar jika dibandingkan standar Eropa, tapi cukup baginya untuk mengirim uang ke kampung halaman dan membantu kedua orang tuanya yang kini mulai dimakan usia. Hidupnya sederhana, nyaris tanpa kemewahan, namun syarat tanggung jawab. Di tempat kerja, Rudy dikenal sebagai pekerja yang rajin, disiplin, dan jujur. Ia bukan tipe yang banyak bicara atau mencari perhatian, tapi setiap tindakannya selalu mencerminkan prinsip yang kuat. Tak ada yang menyangka, di balik rutinitasnya yang terasa datar dan berulang, sebuah kejadian tak terduga sedang menunggu. Sebuah peristiwa kecil yang akan mengubah hidupnya secara drastis. Semua bermula dari satu benda sepele, sebuah tas misterius yang tergeletak di sudut bangku pelanggan. Rudy adalah lelaki yang nyaris tak pernah menonjol. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang, dan senyum tipis selalu menghiasi wajahnya meski isi dompet sering tak sejalan dengan kebutuhannya. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kata mewah. Bahkan sepeda pertamanya bukan hasil dibelikan orang tua, melainkan rakitan dari rangka bekas yang ia kumpulkan sendiri di bengkel tetangga. Ia tumbuh dalam keterbatasan, tapi terbiasa bertahan. "Apa nggak takut keluar negeri sendirian, Ruth?" tanya ibunya kala itu, dengan mata berkaca-kaca di ambang pintu rumah. Rudy, dengan ransel tua di punggung dan sandal swallow kesayangannya, menjawab sambil menahan haru. "Takut sih, Mak. Tapi lebih takut kalau lihat Bapak terus sakit. Sementara utang kita numpuk. Biar Rudy coba dulu." Dan begitulah, ia akhirnya menginjakan kaki di Zurich. Sebuah kota yang bersih, tertib, dan serba tepat waktu. Kota di mana harga satu porsi nasi ala Indonesia versi lokal bisa membuat dompet menjerit. Di sanalah Rudy bekerja, di sebuah restoran cepat saji waralaba internasional yang logonya pasti sudah sangat akrab di mata siapapun. Hari-harinya nyaris selalu sama. Alarm ponsel berbunyi pukul 5 pagi, bukan karena ia penuh semangat hidup, melainkan karena hanya di jam itulah nada alarmnya terdengar paling keras. Ia berangkat kerja naik kereta, sering berdiri sepanjang perjalanan karena kursi selalu penuh. Di stasiun, ia kerap melamun, menatap burung-burung merpati yang berterbangan bebas, sementara dirinya harus bergegas masuk dapur untuk menyiapkan stok ayam goreng. Pekerjaannya mencakup segalanya, membersihkan meja, menata kentang beku, memastikan mesin minuman tidak bocor, seperti perasaannya yang kadang bocor saat teringat gebetan yang tak pernah membalas pesan. Namun Rudy jarang mengeluh. Namanya juga kerja halal, katanya suatu hari pada Roni, sesama TKI asal Medan. Yang penting tiap bulan bisa kirim ke kampung. "Iya, bro," balas Roni sambil menyeruput kopi sachet dari Indonesia. "Aku sih nggak ngarep kaya. Bisa nabung buat renov rumah aja udah alhamdulillah." Rudy hanya mengangguk pelan. "Aku pengin suatu hari bisa bawa Mak ke sini. Biar beliau lihat salju langsung, bukan cuma dari TV." Humor mereka sederhana. Kadang hanya soal perbedaan keju Swiss dan keju murah di Indonesia. Tapi dari obrolan ringan itulah mereka bertahan, menertawakan hidup di tengah tekanan yang tak pernah benar-benar pergi. Di lingkungan kerja, Rudy memang bukan yang paling cerewet, tapi hampir semua orang menyukainya.
Bahkan manajernya, seorang wanita Swiss yang dikenal tegas namun adil, pernah berkata, "Rudy, kamu itu seperti jam Swiss. Selalu tepat waktu. Tapi kamu juga seperti sambal, membuat suasana jadi lebih hidup." Rudy hanya tertawa kecil. Dalam hatinya, ia sadar hidupnya belum ideal, tapi ia bersyukur. Ia punya pekerjaan tetap, teman-teman yang saling menguatkan, dan keluarga yang selalu menunggu di rumah. Yang paling menonjol dari Rudy adalah integritasnya. Ia sering mengingatkan teman-temannya, "Jangan pernah ambil yang bukan hak kita. Duit haram itu kayak minuman bersoda. Manis di awal, tapi nyesek di akhir." Ia tak tahu, prinsip itulah yang sebentar lagi akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rudy baru saja menyelesaikan shift pagi. Gerimis turun tipis membasahi trotoar Zurich, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Ia melangkah menuju stasiun sambil menikmati roti lapis isi telur, sisa makanan yang diizinkan dibawa pulang. Namun ada sesuatu yang terasa janggal saat ia duduk di bangku tunggu peron. Di sampingnya, tergeletak sebuah tas hitam polos. Bukan kantong belanja, bukan pula koper, melainkan tas kerja elegan yang tampak mahal. Awalnya Rudy mengira tas itu milik penumpang sebelumnya. Tapi 10 menit berlalu, kereta datang silih berganti, dan tak satupun orang kembali mencarinya. Dalam benaknya terngiang suara Roni, seolah berbisik, "Ruth, jangan disentuh. Siapa tahu itu bom." Meski Roni tak ada di sana, Rudy menelan ludah. Rasa takut bercampur penasaran. Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Setelah memastikan tak ada seorang pun yang memperhatikannya, Rudy perlahan membuka sedikit resleting tas itu. Niatnya sederhana, ia hanya ingin memastikan isinya, berharap paling jauh cuma laptop atau dokumen kerja. Namun begitu matanya mengintip ke dalam, napasnya langsung tertahan. Uang tunai. Banyak sekali. Tertata rapi dalam ikatan tebal. Mata Rudy membelalak, nyaris tak berkedip. Dan bukan hanya uang. Di dalamnya juga terdapat sebuah map dokumen dengan logo perusahaan besar, serta sebuah kartu identitas bertuliskan nama, Thomas Luthi, lengkap dengan jabatan direktur. Wajah pria di kartu itu tersenyum tenang, seolah sedang memohon, "Tolong kembalikan tas saya." Rudy buru-buru menutup kembali resleting tas itu. Jantungnya berdegup tak karuan, seperti baru saja dikejar sesuatu yang tak terlihat. Otaknya bekerja cepat, pikirannya berlarian ke segala arah. Ya Allah, ini beneran? Kok kayak adegan film? Di satu sisi, bisikan halus mulai merayu. Ini rezeki nomplok, Ruth. Utang bapak bisa lunas. Mak bisa punya kulkas baru. Hidup bisa sedikit lebih lega. Tapi sisi lain dalam dirinya berteriak lebih keras. Kalau ini bukan hakmu, jangan disentuh. Uang yang salah masuk dompet bisa menyeret hidup ke jurang yang salah. Rudy berdiri sambil celingukan. Tak ada kamera pengawas tepat di atas bangku itu. Tak ada saksi. Tak ada suara selain rintik hujan yang mulai membasahi ujung tas hitam tersebut. Sunyi. Sunyi yang justru terasa berat. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Bukan karena ia merasa paling suci, tapi karena hatinya tahu, ia tak akan pernah bisa tidur nyenyak jika membiarkan ini berlalu begitu saja. Rudy membawa tas itu pulang. Bukan untuk disimpan, apalagi dimiliki, tapi untuk mencari cara mengembalikannya. Malam itu, di kamar kontrakan kecil yang mereka tinggali bertiga, Rudy menceritakan semuanya. "Lo waras, Ruth," ujar Dedi sambil mengunyah biskuit. "Gue MAH udah langsung beli tiket ke Bali kalau nemu duit segitu." "Iya, sumpah," timpal Roni. "Gue aja bisa hilang seminggu dulu buat nenangin pikiran." Rudy hanya tertawa kecil. "Gue nggak mau uang yang bikin nyesel. Kita kesini nyari berkah, bukan kutukan." Malam itu juga, ia mulai mencari alamat kantor pemilik tas tersebut. Ia belum tahu, keputusan kecil yang diambilnya dengan tangan gemetar itu akan mengubah arah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, langit Zurich masih diselimuti awan kelabu,
seolah ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dengan tas misterius di tangannya, Rudy berdiri di depan sebuah gedung tinggi dan megah, kantor pusat perusahaan teknologi internasional yang logonya persis sama dengan yang ada di dokumen dalam tas. Ini pasti tempatnya, gumamnya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu kaca otomatis yang terasa terlalu mewah bagi tangan kasar seorang pekerja dapur. Di dalam, suasana sunyi dan rapi. Seorang resepsionis berpakaian formal menyambut dengan senyum profesional. Guten Morgen, kann ich Ihnen helfen? Rudy sempat panik. Bahasa Jermannya belum cukup untuk percakapan resmi seperti ini. Ia segera beralih ke bahasa Inggris. Excuse me. I found something that belongs to one of your employees. Ekspresi resepsionis itu berubah seketika. Rudy membuka sedikit tas dan memperlihatkan kartu identitas Thomas Luthi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, petugas keamanan datang. Bukan dengan sikap curiga, melainkan penuh kehati-hatian. Setelah dicek dan dikonfirmasi, Rudy dipersilakan masuk ke ruang tamu perusahaan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk dengan setelan jas rapi. Wajahnya persis seperti di kartu identitas. Are you the one who returned my bag? Tanyanya dengan aksen Eropa yang kental. Yes, sir. I found it at the train station. Jawab Rudy singkat. Thomas Luthi duduk perlahan. Wajahnya menunjukkan campuran rasa lega, shock, dan tak percaya. You could have taken the money. No one would know, ucapnya pelan. Rudy tersenyum kaku. But I would know. Ruangan itu hening sejenak. Lalu Thomas tertawa kecil. That's the best answer I've heard in years. Hari itu, bukan hanya sebuah tas yang kembali, tapi juga kepercayaan Thomas terhadap kebaikan manusia. Beberapa jam kemudian, Rudy diundang ke ruang rapat besar. Ia berdiri canggung di hadapan para eksekutif yang memberinya tepuk tangan berdiri. Seorang manajer keuangan berkata, jika tas ini jatuh ke tangan yang salah, perusahaan bisa kehilangan ratusan ribu euro dan data penting. Tak lama setelah itu, Thomas memanggil Rudy ke ruang pribadinya. Ia menawarkan sejumlah uang sebagai hadiah, jumlah yang cukup membuat siapapun tergoda. Namun Rudy hanya mengambil sebagian kecil. Cukup untuk melunasi utang orang tuanya dan membelikan mereka kulkas impian. Saya tidak mau semuanya, Pak. Yang penting saya bisa pulang ke Indonesia dengan kepala tegak, katanya dalam bahasa Indonesia. Thomas mungkin tak mengerti kata-katanya. Tapi entah mengapa, maknanya tetap sampai. Sebelum Rudy berpamitan, Thomas menepuk pundaknya dan berkata pelan, Rudy, integrity like yours is rare. People like you change the world in small ways. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Dan seperti kisah-kisah klasik yang sering terdengar mustahil, pertemuan hari itu ternyata bukan penutup cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena di ruangan itu, tanpa Rudy sadari, ada sepasang mata lain yang memandangnya dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari setelah kejadian pengembalian tas itu berjalan hampir seperti biasa. Rudy tetap mengenakan seragam restoran cepat saji, tetap berdiri berjam-jam di dapur, tetap membersihkan meja. Tapi ada yang berbeda. Setiap kali ia masuk kerja, teman-temannya menyambut dengan canda. Ruth, besok-besok jangan lupa undang kita ya kalau lo jadi menantu bos gede. Rudy cuma tertawa sambil mengibaskan tangan. Ngaco. Anak bos? Anak warung aja belum ada yang mau sama gue. Namun rupanya, hidup tak pernah berjalan lurus seperti dugaan manusia. Beberapa minggu kemudian, Rudy menerima sebuah undangan makan malam dari Thomas Luthi. Bukan di kantor, melainkan di rumah pribadinya. Sebagai bentuk terima kasih, katanya. Rudy sempat ragu. Tapi setelah berpikir panjang, dan menelpon ibunya sambil minta doa, ia akhirnya datang. Ia menyetrika baju terbaik yang ia punya, kemeja flanel sederhana yang masih tampak baru karena jarang dipakai. Begitu tiba, Rudy terdiam. Rumah Thomas lebih mirip kastil daripada rumah. Ada air mancur di halaman, lukisan-lukisan mahal di dinding,
dan perabot yang sepertinya satu piringnya saja cukup untuk membeli motor di kampung halaman. Saat ia melangkah ke ruang makan, Thomas menyambutnya dengan hangat. Namun kejutan sesungguhnya datang beberapa detik kemudian. Di sisi meja, duduk seorang wanita muda. Anggun, berkelas, dengan rambut coklat tersisir rapi dan senyum yang membuat Rudy mendadak kikuk. "This is my daughter, Sofia," kata Thomas. "She insisted on meeting the man who returned my bag." Rudy langsung salah tingkah. Saya cuma ngembaliin aja, Pak. Enggak ada niat apa-apa." Sofia tertawa kecil. "Tenang, saya bukan jaksa. Tapi jujur saja, saya terkesan dengan keberanian dan kejujuran kamu." Malam itu terasa aneh sekaligus menyenangkan. Obrolan mengalir canggung tapi hangat. Bahasa Inggris Rudy kadang tersendat, bercampur dengan bahasa tubuh dan senyum kikuk. Tapi entah bagaimana, mereka nyambung. Ketika Sofia bertanya, "Kamu nggak takut mengembalikan uang sebanyak itu?" Rudy menjawab jujur, "Takut. Tapi saya lebih takut kalau hidup saya dikejar rasa bersalah." Sofia tersenyum pelan. "Jawaban kamu, jarang saya dengar di sini." Sejak malam itu, komunikasi mereka berlanjut. Awalnya lewat email, lalu video call. Mereka membicarakan banyak hal, makanan favorit, film Indonesia yang Sofia belum mengerti tapi ingin tonton, hingga mimpi Rudy membuka usaha kuliner di kampung suatu hari nanti. Semua terasa alami, tanpa paksaan. Beberapa bulan kemudian, Rudy kembali diundang ke rumah keluarga Luti untuk perayaan ulang tahun Thomas. Malam itu, suasana hangat dan penuh tawa. Hingga tiba-tiba Thomas berdiri dan mengangkat gelas. "I always believe in rewarding integrity," katanya. "And so many times, integrity brings people together." Ia menatap ke arah Rudy. "Tonight, I want to announce something special. Rudy, would you mind standing up?" Rudy berdiri dengan lutut gemetar. Antara ingin duduk lagi atau pura-pura pingsan. "Sofia N.I., lanjut Thomas sambil menoleh pada putrinya yang tersenyum malu-malu. "Have this to set his. And if Rudy agrees, we would like to bring them together." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Rudy terpaku. Ini mimpi? Prank? Di mana kameranya? Namun saat ia menatap Sofia dan melihat sorot mata yang tulus, ia tahu, ini bukan lelucon. Ini juga bukan sinetron. Ini kehidupan. Aneh, lucu, dan luar biasa tak terduga. Dari seorang karyawan restoran cepat saji, kini Rudy duduk di meja yang sama dengan para elit perusahaan Eropa. Hidupnya berubah bukan karena keberuntungan semata, tapi karena satu hal sederhana, kejujuran. Hari-hari Rudy kini tak lagi hanya diisi dengan menyusun stok dapur. Bersama Sofia, ia mulai merintis usaha kecil-kecilan, warung makan khas Indonesia di Zurich. Mereka menamainya Warung Rudy, rasa asli dari hati. Meski hidupnya berubah, Rudy tetaplah Rudy. Ia masih rutin video call dengan ibunya tiap malam. Masih suka bercanda receh di dapur. Dan masih sering berkata, "Kalau bukan hak kita, jangan diambil. Rezeki yang jujur pasti ada jalannya." Sofia kerap heran. "Kamu kok nggak berubah sih? Padahal hidup kamu udah jauh beda." Rudy hanya tersenyum. "Kalau aku berubah, nanti kamu nyesel. Orang jujur tapi lucu itu jarang." Dan begitulah. Sebuah kisah yang bermula dari tas yang tertinggal, berubah menjadi cerita tentang harapan, nilai hidup, dan cinta yang datang tanpa dicari. Kadang pilihan paling benar memang terasa paling berat. Tapi justru disitulah ujian, dan berkah, bersembunyi. Kejujuran mungkin tak selalu langsung dibayar dengan uang. Tapi percayalah, hati yang bersih selalu menemukan jalannya sendiri menuju kebaikan.